Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, jumpa lagi dengan Pak Yoga. Jika kalian bersama Pak Yoga masih di kelas 5, sekarang kalian sudah menjadi anak-anak kelas 6. Pak Yoga ucapkan selamat, kalian sudah menjadi anak-anak kelas 6 dan tambah semangat belajarnya, tambah sungguh-sungguh ibadahnya. Semoga kalian selalu mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Sukses untuk anak-anak kelas 6. Baiklah, Pak Yoga di kelas 6 akan mengajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk materi pertama, kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Nanti kita akan mempelajari tentang apa itu ASEAN, mana saja negara yang menjadi anggota ASEAN, apa saja latar belakang terbentuknya ASEAN dan tujuannya, serta masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN, tujuan dibentuknya ASEAN, latar belakang terbentuknya ASEAN, anggota dari ASEAN, serta tokoh pendiri atau pencetus dari ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Logo atau lambang dari ASEAN yaitu bulatan berwarna merah yang di sampingnya ada border berwarna biru. Di tengah logo berwarna merah atau bulatan berwarna merah tersebut terdapat gambar padi berwarna kuning dan di bawahnya diberi tulisan ASEAN. ASEAN merupakan suatu organisasi kawasan yang mewadai kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, pada bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Pada bagian utara berbatasan dengan Laut Tiongkok, pada bagian timur yaitu Samudra Pasifik, dan bagian selatan yaitu Samudra Hindia. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan urutan anggota yang bergabung. Yang pertama yaitu 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian Brunei Darussalam, disusul Vietnam, Laos, dan Myanmar, serta yang terakhir bergabung adalah Kamboja. Dengan demikian, jumlah peserta ataupun anggota negara yang bergabung dengan ASEAN berjumlah 10 negara. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya ASEAN? Yang pertama, persamaan kehidupan sosial budaya. Yang kedua, adanya kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan di negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Kerja sama di bidang sosial budaya antara lain mencakup bidang kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, serta pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Adapun tokoh pencetus atau pendiri ASEAN ada 5 orang yang mewakili dari 5 negara. Yang pertama ada Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Tanat Koman dari Thailand, yang keempat S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang terakhir Narciso Ramos dari Filipina. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura,
Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga ada Kamboja. Dibentuk pada 8 Agustus 1967. Sekarang kita akan membahas negara-negara anggota dari ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Bahasa resmi yang digunakan negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam bidang sosial, Indonesia memiliki beragam suku bangsa, di antaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Asmat, suku Dayak, suku Dani, dan lain sebagainya. Ada 6 agama di Indonesia, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Beragam budaya membuat banyak perbedaan ada di negara Indonesia, di antaranya bahasa daerah, ada bahasa Jawa, ada bahasa Betawi, ada bahasa Bugis, bahasa Sunda, dan lain-lain. Kemudian tari tradisional, ada tari piring, ada tari legong, ada tari kecak, dan lain sebagainya. Kemudian beragam lagu daerah, beragam rumah adat, beragam senjata tradisional, serta keberagaman alat musik tradisional, dan masih banyak keberagaman lainnya. Indonesia sendiri bergabung dengan ASEAN pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Yang kedua adalah Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasa Melayu merupakan bahasa resmi yang digunakan negara Malaysia. Pada bidang sosial, masyarakat terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Budaya yang ada di Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu. Yang ketiga adalah Thailand. Bangkok merupakan ibu kota dari negara Thailand. Bahasa resmi yang digunakan di negara Thailand adalah bahasa Thai. Masyarakat yang tinggal di negara Thailand sebagian besar yaitu suku Thai, Tiongkok, dan Melayu. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Kebudayaan di negara Thailand sangat dipengaruhi oleh Tiongkok dan India. Yang keempat, Singapura. Bahasa resmi yang digunakan di negara Singapura yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Masyarakat yang tinggal di negara Singapura sebagian besar keturunan Tionghoa dan beragama Buddha. Kebudayaan yang ada di Singapura merupakan campuran berbagai ras, agama, dan tradisi. Filipina. Manila merupakan ibu kota Filipina. Bahasa resmi yang digunakan di negara Filipina yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di negara Filipina merupakan suku bangsa asli Filipina, Tionghoa, Indo-Arya, serta penduduk asli orang Aita. Budaya yang ada di negara Filipina merupakan perpaduan budaya setempat dengan budaya Spanyol. Brunei Darussalam. Bandar Sri Begawan merupakan ibu kota dari negara Brunei Darussalam. Bahasa resmi yang digunakan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di negara Brunei Darussalam adalah etnis Melayu, Tionghoa, serta sebagian suku Dayak. Budaya yang ada di negara Brunei Darussalam merupakan budaya yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Vietnam. Hanoi merupakan ibu kota negara Vietnam. Bahasa resmi yang digunakan Vietnam adalah bahasa Vietnam. Bagian masyarakat yang tinggal di negara Vietnam merupakan etnis Kim. Kebudayaan yang ada di negara Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Laos. Vientiane merupakan ibu kota dari negara Laos. Bahasa resmi yang digunakan negara Laos yaitu bahasa Laos.
Masyarakat yang tinggal di negara Laos merupakan etnis Lao, serta suku Meo, Yao, dan Thai. Kebudayaan yang ada di negara Laos sangat dipengaruhi oleh agama Buddha. Myanmar. Naypyidaw merupakan ibu kota dari negara Myanmar. Bahasa resmi negara Myanmar yaitu bahasa Myanmar atau bahasa Burma. Masyarakat yang tinggal di negara Myanmar merupakan etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Kamboja. Phnom Penh merupakan ibu kota dari negara Kamboja. Bahasa resmi dari Kamboja adalah bahasa Khmer. Masyarakat yang tinggal di negara Kamboja sebagian besar merupakan suku bangsa dari bangsa Khmer. Itulah 10 negara anggota dari ASEAN. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Pak Yoga yakin dan percaya insya Allah kalian semua sudah paham. Jika masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis terlebih dahulu, kalian catat di buku. Jika ada kesempatan besok menggunakan aplikasi Zoom, bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Pak Yoga cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.